wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu dan Bapak guru agama ya, yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Acara kita pada siang hari ini sehubungan dengan akan dilaksanakannya lesson study oleh Ibu Jamilah yang dilaksanakan pada kelas 2C. Sebelum kegiatan itu, Ibu Jamilah ada menemui saya mengemukakan bahwa Ibu Jamilah ada permasalahan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakannya di kelas. Untuk itu, saya kumpulkan Ibu dan Bapak guru di sini dengan harapan dan mudah-mudahan bisa membantu Ibu ini dalam memecahkan masalah mulai dari RPP, dan kita akan dengarkan nanti tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu dalam acara lesson study besok pagi. Kepada ibu-ibu, sebelum mengemukakan pendapat, terlebih dahulu saya persilahkan Ibu Jamilah sebagai guru model memaparkan apa yang menjadi permasalahan Ibu ini di kelas. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya melapor kepada ibu kepala sekolah bahwa setiap pembelajaran PAI ini menghadapi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi ini itu terus terulang. Nah, setelah diteliti itu ada dua faktor yang utama. Yang pertama yaitu faktor internal. Ini kan berkaitan dengan minat bakat dari siswa yang bersangkutan saat pembelajaran. Nah, yang kedua faktornya yaitu internal. Setelah hasil pembelajaran ternyata pengayaannya di rumah tidak terlaksana, lalu hasilnya setelah diambil nilai kembali tidak hafal. Saya menggunakan metode ceramah kemarin, dan anak-anak saat pembelajaran kalau yang sudah lancar dan bisa itu mereka jenuh. Juga yang tidak hafal pun kadang-kadang merasa bosan. Itu lagi lah yang diulang Bu, itu lagi Bu, sudah Bu, yang lain aja lagi Bu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi permasalahan dari saya ini menganggap bahwa kedepannya itu tidak bisa lagi diatasi bagaimana supaya lebih baik lagi. Jadi minta saran Bapak Ibu guru supaya kedepannya lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dipersilakan siapa yang bisa membantu permasalahan tadi, baik permasalahan internal atau dari dalam siswanya sendiri ataupun eksternal. Silakan Ibu atau Bapak guru, siapa? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi permasalahan yang dikemukakan oleh Ibu Jamilah tadi, di mana pada saat pembelajaran PAI ada beberapa kendala baik dalam internal maupun eksternal. Di saat pembelajaran di mana anak-anak, menurut Ibu tadi Ibu menggunakan metode ceramah, anak-anak sudah jenuh. Alangkah baiknya nanti Ibu dalam pembelajaran menggunakan media, baik itu media visual maupun alat peraga, bisa berupa poster ataupun jenis patung-patung. Ya, supaya lebih menarik Bu ya. Ya, supaya nanti lebih menarik pembelajarannya. Karena dengan menggunakan media Bu, anak-anak bisa lebih konsentrasi, lebih perhatian dan lebih bersemangat. Iya. Karena kalau kita hanya cuma anak mendengarkan dengan metode ceramah, itu daya ingat anak cuma sekitar 50%. Tapi kalau anak melihat kemudian memperagakan, itu lebih lengkap ilmunya ketimbang dari cuma sekedar mendengar. Kemudian dari hasil pembelajaran yang tadi anak-anak hafal, akhirnya beberapa bulan kemudian anak-anak tidak hafal, Ibu bisa mengadakan kerjasama dengan orang tua. Apalagi dalam masalah salat, Ibu bisa melakukan pembiasaan. Karena dengan pembiasaan, hafalan itu pasti ingat. Misalnya Ibu mengadakan angke atau kegiatan amalku, Ibu coba nanti 1 minggu. Ibu coba 1 minggu bikin angket, itu ada nanti kerjasama dengan orang tua, di mana angket di sana ada salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian ada diselingi dengan berarti itu diisi orang tua ya Bu, diisi iya, orang tua. Diisi Iya. orang tua. Jadi orang tua setiap hari mengetahui. Iya, tapi dengan kejujuran tentunya. Iya, kan di bawah. Kalau berbohong kan mudah. Iya, mungkin nanti di bawah Ibu selingi kata saya anak yang jujur. Saya ingin masuk surga. Ibu bari moto di bawah angket. Nah, jadi dengan adanya angket otomatis anak tadi pingin salat. Nah, orang tuanya
pasti terpancing ikut salat. Kalau anaknya mau salat, orang tua tidak salat, otomatis anak nanti akan membahas, tuh mama nggak salat, sedang aku disuruh salat oleh ibu guru. Nah jadi itu Bu, contoh kebiasaan. Jadi mudah-mudahan dengan angket itu Bu, hafalan anak yang di sekolah tadi tidak hilang. Jadi ada kebiasaan. Ibu coba dulu nanti 1 minggu. Ya, mungkin itu Bu saran masukan dari saya. Mudah-mudahan Silakan nanti kepada bisa ibu bapak guru yang lain, barangkali memang benar tadi kan harus ada alat peraga, sebenarnya itu kan menambah daya tarik sebenarnya. Iya. Baik audio visual, pakai layar dan sebagainya, itu kan menambah ini. Ayo silakan ibu atau bapak guru. Ibu Isna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Jaimah dengan menggunakan media-media misalnya menggunakan gambar-gambar, patung atau menggunakan audio visual bisa mengurangi kejenuhan anak-anak dalam belajar. Kemudian yang kedua, saran saya misalnya dalam pada saat membaris anak-anak baris di depan kelas itu bisa misalnya diselingi waktu 2 menit atau 3 menit Bu untuk mengulang hafalan-hafalan mereka. Iya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ibu, bapak ya, Ya, Bapak. ibu bapak yang berdua, bapak yang ganteng pakai kopiah, silakan. Kalau pakai kerudung jadi ibu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit daripada ibu guru berdua tadi masalah menyelesaikan masalah yang dikemukakan oleh Ibu Jamilah tadi. Di sini tadi saya mendengar ibu memakai metode ceramah akan membuat anak-anak jadi jenuh dan bosan dan tidak bersemangat untuk belajar. Cobalah ibu untuk memudahkan hafalan mereka atau memudahkan paham mereka, metode ibu kombinasikanlah dengan metode demonstrasi misalnya. Di situ kan metode itu ibu bisa memperagakan bagaimana cara sholat baik dan benar, dan juga bagaimana cara menghafal yang baik dan benar. Atau ada murid dari ibu yang sudah pandai dan mereka bosan kalau mereka mendengarkan saja. Cobalah mereka jadi model, maju Ya, ke muka, terlibat langsung ya, dari siswa yang mempraktekkan bisa. bagaimana cara sholat baik dan benar agar memotivasi anak-anak yang lain untuk bisa. Demikian saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak yang terakhir, barangkali ada saran dan pendapat, jangan kalah dengan yang lain, juga ikut ambil bagian untuk menyarankan, memberikan masukan kepada ibu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nah, jadi saran saya, adapun upaya yang dilakukan oleh Ibu Jamilah tadi dalam mengatasi masalah siswa yang bermasalah dalam proses pembelajarannya, yaitu mungkin yang pertama yaitu melakukan pendekatan terhadap siswa. Nah, kita dekati dulu siswanya, kita tanyakan siswanya apakah diajarkan bacaan sholat di rumah. Kan sudah diajarkan di sekolah, di rumahnya apakah juga diajarkan. Didalami maksudnya, Iya, atau didalami diulangi lagi. bersama orang Kalau tua. kata siswanya diajarkan di rumah, sudah diajarkan, didekati tadi. Kalaunya sudah diajarkan, sudah dibiasakan juga di rumahnya, kemungkinan mudah untuk menghafalnya. Yang kedua yaitu pencarian data terhadap masalah, yaitu misalnya berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, kita panggil misalnya orang tuanya, ini Bu, Pak, anak Bapak ini dalam hafalannya kok kurang gitu. Nah, gitu. Iya, Kalau berarti menambah yang angket tadi Pak. Iya. Bu ya. Angket Betul. dan ada kata Kerjasama. langsung bisa. dengan orang tuanya, iya, kita panggil orang tuanya kan. Nah, ini Bu, Pak, anak Bapak, kalaunya masalah hafalan di dalam sholat itu selalu lupa di bacaan sholatnya. Apakah di rumah tuh Pak, Bu, diajarkan bacaan sholat? Apakah dia juga bisa mengaji kan gitu bacaannya? Kalaunya kata orang tuanya sudah diajarkan, nah kemungkinan siswanya lah yang lupa. Nah, gitu. Yang ketiga yaitu melakukan pengulangan dalam hafalan. Nah, maksudnya di dalam
pembelajaran hendaknya ibu ketika pembelajaran diulang-ulanglah tentang bacaan sholat. Jadi misalnya kita tanyakan kepada anak-anaknya, siapa yang bisa bacaan doa iftitah, siapa yang bisa bacaan ruku. Nah, kemungkinan anak pasti ada yang angkat tangan. Nah, jadi kita teslah anaknya tersebut. Jadi ya kalau yang nggak hafal, kemungkinan dia bisa mendengarkan bacaan dari teman-temannya tadi. Dan selain itu juga ya kita bisa misalnya memberikan permainan dalam pembelajaran. Misalnya ada yang jadi peraganya di sini, siapa yang bisa ruku maju ke depan, Bapak kasih misalnya permen misalnya. Nah, atau uang iya, siapa yang bisa bacaan ruku sama reward rukunya jadinya dengan benar. penghargaan Beri ya, penghargaan. supaya mereka lebih Iya, ini ya. iya. Motivasi. Motivasi. Sarannya itu saja saran saya untuk pembelajaran ibu yang bermasalah tadi, kata ibu yang siswanya sulit dalam menghafal. Ya, itu juga diinikan tidak lepas juga kita cari tahu tentang latar belakang orang tuanya Bu. Iya. Ya, mungkin latar belakang orang tuanya misalnya petani atau nelayan lain dengan latar belakang yang pegawai atau ini. Nah, itu juga tidak lepas dari itu, faktor-faktor penghambat itu di situ juga ada. Itu saja saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada guru model yang akan mengadakan lesson study besok pagi. Bagaimana saran dan pendapat teman-teman tadi? Apakah bisa diterima, dijadikan panduan untuk besok untuk menambah kegiatan belajar mengajarnya besok? Silakan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali atas masukan dari Bapak Ibu Guru yang telah memberikan saran. Dan selama ini memang sebenarnya saya tidak melakukan seperti apa yang Bapak Ibu berikan tadi arahannya. Kalau yang pembelajaran kan cuma pembelajaran di kelas, setelah itu penilaian, selesai penilaian lewat. Tidak ada komunikasi antara orang tua, tapi yang ini bukan sekelas, cuma beberapa orang. Jadi nanti semua ini akan saya laksanakan, mencoba supaya hasilnya nanti ke depannya pendidikan agama Islam kita lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Barangkali itu saja pada kegiatan kita untuk melaksanakan kegiatan lesson study besok. Sebelumnya adalah melaksanakan plan ya. Ini plan masuk perencanaan. Perencanaan apa-apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu nih besok. Nah, mudah-mudahan kegiatan do-nya besok lancar sesuai yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Ibu minta kepada ketua kelasnya maju ke depan. Mimpin doa belajar.
Jangan ada yang bicara saat ibu cerita, dengarkan baik-baik. Nanti di akhir cerita ibu tanya. Paham? Paham. Ini ceritanya menceritakan di zaman Rasulullah di negeri Yaman ada seorang pemuda. Dia ini mempunyai seorang ibu. Ibunya ini bilang ke Uwais, rasanya ibu ini sudah tidak lama lagi. Rasanya ibu ini sakit parah. Ibu ini rasanya sudah tidak lama lagi. Tapi Uwais, ibu satu keinginan. Bisakah Uwais memenuhi keinginan ibu? Apa Bu? Bilang Uwais. Ibu mau yang teladan dapat diambil dari cerita Uwais. Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Oke, Royan. Sini ya. Oh ya. Mengeluh dan harus Yang keras? tidak boleh mengeluh dan patah semangat. Iya, benar, tidak boleh mengeluh dan patah semangat. Ibu kasih senyum ibu yang terindah untuk Roya. Buka paket semua. Ya, halaman 70. Ayo semua, perhatikan. Yang kemarin, tepuk wudhu. Iya, kita ulang hitungan ketiga, tepuk wudhu sama-sama dulu. 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Alla ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni sholat. Iya, buka buku paketnya di halaman 70. Menghafal bacaan sholat. 1. Mampu menghafal bacaan salat dengan benar. Kemudian bisa melaksanakannya dengan baik di rumah masing-masing. Paham? Setelah belajar, amalkanlah supaya lebih baik. Belajar lagi hafalannya biar lancar lah. Tujuannya adalah supaya bisa melaksanakan sholat dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Sholat adalah
berkomunikasi dengan Allah, yaitu nomornya adalah 244434. Berapa tadi? 2434. Ada tepuknya. Tepuk nama sholat. Nama sholat ada 5. 1. Subuh. 2. Zuhur. 3. Asar. 4. Maghrib. 5. Isya. Nah, jumlah semuanya adalah 17. Nah, sebelum sholat ini harus lengkap dulu. Ada rukunnya. Rukun ini jumlah semuanya ada 13. Apabila ketinggalan satu rukun, satu saja, satu rukunnya sholatnya tidak sah. Jumlahnya ada 13. Yang pertama niat dulu. Saat berdiri niat dulu. Lanjutkan berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, ini ada aturan boleh sholat dengan duduk, berbaring, telentang, dengan isyarat hati. Kalau tidak bisa juga iya karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak laki-laki ditandai dengan mimpi. Suaranya berubah. Subuh, pagi hari, zuhur, siang hari, asar, sore hari, maghrib, senja hari, isya, malam hari. Ada yang beranikan menyebutkan? Zuhur. Yang sore? Iya. Yang senja? Maghrib. Pintar. Terakhir? Isya. Iya, ibu kasih senyum lagi buat Fahri. Tepuk tangan buat Fahri. Dan sebelum tugas, ibu tayangkan dulu video berikut. Simak baik-baik, ikuti, nanti ada tugas kelompok. Paham? Jangan bicara. Nah, ini dengannya ada 10. Ambil saya yang perempuannya. Nah, laki-lakinya seperti ini. 1. Berdiri tegak, tangan lurus. Ya, angkat Aisyah. Nah, 1. Letakkan Aisyah, ini yang satunya berdiri tegak. Oke, bantu ibu di depan. Dah. Oke, kita ulang. Ikuti.
bawahnya, tulis 1 orang. Lanjut, perhatikan gambar yang mana lagi? Setelah takbiratul ihram tangannya, ayo iya. Iya, nomor berapa? Tulis. 8. Nomor tulis 1 yang nulis ya. Lanjut. Sujud. Kelompok 4 yang menang Ibu. Kelompok 4 yang laki-lakinya Ibu kasih ini. Ini Ibu tempel yang laki-lakinya. Kelompok 4, ayo yang lain. Depan, Ibu ambil nilai. Pertama dulu doa iftitah. Silahkan Ibu Imam. Kalian gerakannya. Perhatikan. 1, yang lain. Ini perempuan. Pelajaran kita hari ini adalah gerakan sholat. Jumlah gerakannya tadi ada berapa? Ada 10. Kalau rukunnya ada 13. Kalau gerakannya ada 10. Sampai di sini dulu. Bertemu kembali minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Kepala Sekolah SDIT Baitur Rahman Buntok yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru Agama Pendidikan Agama Islam SDIT Baitur Rahman Buntok, pada hari ini Senin tanggal 16 Maret tahun 2020 kita akan melaksanakan kegiatan refleksi lesson study yang susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar dari kepala sekolah, yang ketiga perkenalan guru model sekaligus testimoni, yang keempat tanggapan dari observer 1, 2, dan 3, yang kelima tanggapan guru model, yang keenam pembacaan notulen, yang ketujuh menyimpulkan hasil refleksi, yang kedelapan menutup acara. Acara selanjutnya yaitu marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu yang kedua pengantar dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Lili Suryani SPD, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. menjelang siang hari. Yang saya hormati guru model, kemudian yang saya hormati juga moderator, kemudian Ibu dan Bapak, observer, serta Ibu Guru sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan refleksi lesson study setelah guru model kita Ibu Jamilah pagi tadi melaksanakan kegiatan lesson study di kelas 2C dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana dalam refleksi ini para observer terutamanya akan menyampaikan hasil observasi mereka berkenaan dengan kegiatan pada pagi hari tadi. Dalam hal penyampaian hasil observasi, saya harapkan
para observer menyampaikan apa yang nyata-nyata dilihat, tidak dibuat-buat, dan dengan penuh tanggung jawab menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil observasi pada pagi hari ini tadi. Kemudian kepada guru model Ibu Jamilah, saya juga mengharapkan di dalam mendengar dan menerima serta menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak guru sebagai observer kelas, yang pertama tidak tersinggung jika ada kekurangan-kekurangan yang akan disampaikan oleh mereka, karena tujuan dari refleksi ini adalah untuk perbaikan ke masa yang akan datang, sehingga kegiatan lesson study berikutnya mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu saja barangkali pengantar kata dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lilis Suryani. Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga, yaitu perkenalan guru model sekaligus testimoni. Pada kegiatan ini guru model kita yaitu Ibu Jamilah SAG dengan materi Ayo Sholat di kelas 2C selaku guru model, sekaligus memberi testimoni kepada Ibu Jamilah SAG. Disilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah melaksanakan lesson study di kelas 2C. Saya ada merasa kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama yaitu lupa menyanyikan lagu wajib nasional. Itu tadi Bu ketinggalan. Oh iya, di dalam ini barangkali Bu ya, di dalam awal pembelajaran, kegiatan awal. Iya. Mengawali. Ya. Kemudian saat materi pembelajaran ini merasa terlalu banyak, lalu sedangkan alokasi waktunya itu sedikit, agak cepatlah penyampaian materinya ini. Dan saya dalam melaksanakan pembelajaran ini banyak melakukan demonstrasi saja Bu, praktek ke depan gitu siswanya. Disuruh maju-maju ke depan. Saat evaluasi untuk pengetahuannya tidak sempat dilaksanakan yang tertulisnya. Jadi cuma ada pengambilan evaluasi itu yang kelompok. Terdiri dari 6 orang siswanya. Berarti keterampilan yang dinilai tadi, keterampilan langsung. Dari pengetahuannya belum. Ketinggalan pengetahuannya, ya karena dalam materinya terlalu banyak. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Jamilah. Kita masuki acara keempat, yaitu tanggapan dari observer 1, 2, dan 3. Kepada observer 1, Ibu Jaimah SAG, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengadakan observasi terhadap guru model Ibu Jamilah yang mengadakan lesson study di kelas 2C, saya menanggapi dalam hal guru dalam pembelajaran. Yang pertama, materi yang Ibu buat di dalam RPP itu terlalu banyak, sedangkan alokasi waktunya cuma 4 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Karena melihat materi yang terlalu banyak tadi, mungkin saran saya nanti dalam RPP Ibu bisa diperbaiki. Itu seharusnya materinya dibatasi, cukup dengan niat dan doa kita. Agar terlalu luas ya. Iya, materinya terlalu luas, agar nanti kompetensi dasar yang dimasukkan di dalam RPP Ibu ini bisa tercapai. Di mana kompetensi Ibu tadi ada 3.1, memahami tata cara salat dan bacaannya. Kemudian kompetensi 4.3, mempraktikkan salat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Nah, jadi melihat dari kompetensi dasar tadi, materi Ibu yang terlalu banyak tadi cukup dibatasi dengan doa kita dan niat. Kemudian di dalam waktu penyampaian materi tadi, Ibu terlalu fokus kepada rukun salat dan hal yang membatalkan salat. Sedangkan materi tersebut tidak Ibu masukkan di dalam RPP. Nah, jadi sebaiknya tentang rukun salat dan yang membatalkan tadi, karena tidak ada di dalam RPP, cuma Ibu singgung sedikit saja. Jadi jangan terlalu fokus pada rukun dan hal yang membatalkan salat, karena dalam RPP tidak dimasukkan. Nah, kemudian dalam penilaian
Nah, di dalam IRPP Ibu memasukkan teknik penilaian, ada penilaian pengetahuan dalam bentuk tertulis. Nah, dalam pelaksanaan tadi Ibu tidak melaksanakan, jadi alangkah baiknya untuk penilaian di dalam IRPP yang teknik penilaian tertulis Ibu hilangkan saja. Nah, kemudian yang kedua, dari siswa di dalam pembelajaran, menurut pengamatan saya, alhamdulillah siswa sudah cukup baik dalam menerima materi Ibu, bersemangat, dan alhamdulillah siswa mengerti yang tentang materi yang Ibu sampaikan. Pada demikian, menurut saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Jaimah. Selanjutnya observer yang kedua kepada Ibu Lydia Sari, SPDI, disilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku observer setelah melakukan observasi pagi tadi di kelas 2C yang guru modelnya Ibu Jamilah. Jadi di sini media pembelajaran yang ditampilkan Ibu pada saat mengajarkan tadi terlalu banyak. Jadi saran saya pilih salah satu media yang sesuai dengan materi yang sudah ditentukan sehingga siswa mengerti, itu yang diharapkan. Dan sedangkan untuk siswanya secara keseluruhan sudah bagus, tertib, aman, dan lancar pada saat guru model menjelaskan. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Lydia Sari. Selanjutnya observer 3 kepada Bapak Bardiansa, SPDI, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya observasi di kelas 2C yang dilakukan oleh guru model yaitu Ibu Jamilah, secara keseluruhan dalam mengajar Ibu sangat baik dan menguasai materi secara mendalam. Namun dalam menggunakan media Ibu agak canggung dalam menayangkan slide atau PowerPoint tadi. Yang kedua yaitu dalam PowerPoint atau slide tadi tidak berurutan. Seharusnya Ibu berurutan dalam menayangkannya supaya memudahkan anak itu hafal dan cepat paham. Itu. Yang kedua, dalam pembelajaran atau dalam tanggapan siswa, Ibu dalam mengajar sangat baik dan mereka ceria dan tertib, tidak ribut dan memperhatikan Ibu dalam menguraikan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bardiansa. Selanjutnya acara kelima yaitu tanggapan dari guru model kepada Ibu Jamilah SAG, disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang telah melakukan observer saat saya melakukan lesson study tadi di kelas 2C tentang masukan Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam. Saya akan usahakan melaksanakannya, kedepannya akan saya laksanakan di kelas-kelas berikutnya dan masukan Bapak Ibu guru supaya dalam pembelajaran di kelas dapat tercover dengan baik dan hasilnya juga lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, kembali ke moderator. Terutama tadi kalau saya mendengar dari observer 1 tadi ada kaitannya dengan testimoni yang dilakukan Ibu. Iya, Bu, materi. Ya, dan Iya. tadi materi terlalu ini, Ibunya juga sudah mengakui bahwa materi luas, kemudian waktunya terbatas. Kemudian kalau untuk saya tanggapi, kalau untuk media tadi, kalau untuk observer 3 itu Media memang ya menyediakan terbalik itu barangkali sengaja guru model karena memancing Bikin reaksi penasaran. anak itu, bikin penasaran apakah mereka mengerti dengan tata cara atau urutan gerakan di dalam salat, barangkali seperti itu. Bu. Iya. Kalau media Ya. tadi memang ulun aku Ibu. Ya. Kalau saat tampil ngajar itu kan sebenarnya kan
maksud Ibu observer 2 ini tadi mudahkan salah satu lalu tadi saya tadi 3 Bu. Yang pertama tadi kan lewat PowerPoint, kemudian video pembelajarannya, yang ketiganya dengan alat peraga yang menggunakan patung. Kebanyakan dan waktunya tadi kan sempit. Terima kasih kepada Ibu Jamilah. Selanjutnya kita masuki acara yang ke-6, yaitu pembacaan notulen yang dibacakan oleh Bapak Hanafi Atullah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Pada saat ini saya akan membacakan hasil lesson study. Waktu dan kegiatan lesson study ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 bertempat di kelas 2C SDIT Baitur Rahman Buntok. Hasil observasi pembelajaran, nama sekolah SDIT Baitur Rahman Buntok, tanggal pelaksanaan 16 Maret 2020, waktu pelaksanaan pada jam 6.30 sampai 8.15. Tempat kegiatan ruang kelas 2C. Guru model Ibu Jamilah SAG dengan materi Ayo Salat. Adapun observernya yang pertama Ibu Hujaimah SAG, yang kedua Ibu Lydia Sari SPDI, dan observer yang ketiga Bapak Bardiansah SPDI. Adapun tanggapan dari observer yang pertama, tanggapannya yaitu materi terlalu banyak, sedangkan alokasi waktu cuma 1 kali pertemuan. Seharusnya materi dibatasi cukup niat dan doa iftitah. Materi terlalu difokuskan pada rukun salat dan hal yang membatalkan salat, sedangkan materinya tadi tidak dimasukkan dalam RPP. Penilaian untuk pengetahuan juga belum terlihat. Itu tanggapan observer terhadap guru. Nah, untuk siswa dalam pembelajaran, siswa ikut aktif dalam mengikuti pembelajaran, bersemangat dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Itu tadi tanggapan dari observer yang pertama. Sedangkan tanggapan dari observer kedua yaitu Ibu Lydia Sari SPDI, yaitu terlalu banyak media. Seharusnya Ibu memilih salah satu media pembelajaran saat pembelajaran agar siswa mudah mengerti terhadap materi yang disampaikan. Nah, untuk siswanya, siswa sangat senang mengikuti pembelajaran dengan melihat gambar atau media yang ditampilkan. Itu tadi tanggapan dari observer yang kedua. Sedangkan untuk tanggapan observer ketiga, kata Pak Bardiansah SPDI, slide tidak berurutan dan Ibu masih canggung dalam menggunakan PowerPoint. Dan untuk siswa sangat bahagia dalam mengikuti pembelajaran, tertib dan tidak ribut dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Demikianlah notulen lesson study pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hanafi. Setelah acara ini selesai, diharapkan kepada guru model dan observer dapat menyimpulkan hasil refleksi pada hari ini. Kita masuki acara penutup. Demikianlah acara pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila di dalam acara ini terdapat kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, akan saya tindak lanjuti hasil observasi pada hari ini pembelajaran Ayo Sholat yang dilaksanakan di kelas 2C. Silakan kepada observer 1 dulu untuk mengemukakan permasalahan saya pada hari ini. Terima kasih guru model. Yang pertama, materi Ibu yang ada di dalam RPP terlalu banyak, sedangkan waktunya cuma 1 kali pertemuan. Jadi yang kedua, materi Ibu seharusnya dibatasi, cukup niat dan doa iftitah agar tadi 3.1 dan 4.1 bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, untuk penilaian pengetahuan bisa ditinggalkan karena di sana sudah ada demonstrasi atau
keterampilan. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan observer 2. Terima kasih. Media pembelajaran pada saat Ibu menampilkan tadi terlalu banyak. Jadi saran saya pilih salah satu yang sesuai dengan materi dan tentunya siswa mengerti. Itu yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan observer 3. Terima kasih Bu Model. Saya selaku observer pertama, Ibu dalam menggunakan media pembelajaran jangan canggung, terutama dalam menayangkan slide. Yang kedua, kalau bisa slide yang ditayangkan harus berurutan. Itu saja, terima kasih. Nah, Bapak Ibu observer, saya akan melaksanakan temuan kita pada hari ini untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Semoga pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita lebih baik lagi. Dan apa yang telah diberikan masukan ini akan saya laksanakan, merubah dari RPP dan sebagainya. Terima kasih banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.